Chelsea tertarik datangkan Jude Bellingham, sementara itu Sergio Ramos akan meninggalkan Madrid di akhir musim ini secara gratis. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Gelandang Manchester City, Phil Foden menantang Kylian Mbappe di sosial media. Setelah kalahkan Borussia Dortmund dengan agregat 4-2, Manchester City akan bertemu PSG di partai semifinal Champions League. Keduanya akan bertemu pada tanggal 29 April mendatang. Terkait hal tersebut, Phil Foden langsung mengirimkan pesan di media sosialnya kepada striker PSG Kylian Mbappe. Dalam sebuah unggahannya, Foden menanyakan kesiapan Mbappe untuk laga semifinal mendatang. Postingan tersebut lantas jadi viral dan mengundang banyak hujatan publik sepak bola. Foden pun mengatakan kalau pengunggah foto tersebut bukan dirinya, melainkan perusahaan media sosial yang mengelola akunnya. Eduardo Camavinga dipastikan hengkang dari Rennes pada musim panas mendatang. Mendengar kabar hengkangnya Eduardo Camavinga membuat Real Madrid, Manchester United, sampai Arsenal berminat untuk mendatangkannya. Kontrak Camavinga diketahui akan berakhir pada musim panas mendatang. Rennes sendiri berharap bisa mempertahankan wonderkid mudanya tersebut. Akan tetapi, Camavinga enggan memperpanjang kontraknya. Alasannya Camavinga ingin pindah ke klub yang berlaga di Champions League. Sedangkan Rennes masih berjuang di peringkat 7 klasemen Ligue 1. Meskipun diminati klub lain, Real Madrid pastikan dia nggak akan melepas 4 pemain mudanya. Real Madrid tegaskan untuk nggak akan melepas 4 pemain mudanya. 4 pemain muda tersebut adalah Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrigo, dan Martin Odegaard. El Real pastikan keempat pemain muda tersebut tetap berada di Santiago Bernabeu di musim depan. Pasalnya, mereka punya peran penting untuk investasi jangka panjang klub. Meskipun PSG mengajukan tawaran besar dan menggiurkan untuk Vinicius, namun Real Madrid akan mengerahkan seluruh tenaga untuk mempertahankannya. Thibaut Courtois yakin akan membawa Real Madrid ke partai final Champions League. Setelah kalahkan Liverpool di babak perempat final, Real Madrid akan menghadapi Chelsea di partai semifinal mendatang. Keduanya akan bertanding pada tanggal 28 April nanti. Dalam wawancaranya bersama beIN Sport, Thibaut Courtois bilang sangat senang bisa kembali ke Stamford Bridge. Courtois juga mengaku punya banyak kenangan indah di Chelsea. Selama membela The Blues, Courtois sudah sumbangkan banyak gelar. Walaupun begitu, Courtois menegaskan tujuan utamanya untuk mengalahkan Chelsea dan membawa Real Madrid ke partai final. Setelah dipastikan tanpa gelar juara musim ini, Liverpool lebih berfokus untuk menembus zona Champions League. Setelah tampil buruk dan gak konsisten di musim ini, Liverpool harus kehilangan 4 trofi sekaligus yakni Piala FA, Premier League, Champions League, dan Carabao Cup. Berita dari BBC News, legenda Liverpool Stephen Warnock mengatakan skuad asuhan Jurgen Klopp harus berhasil merebut tiket ke zona Champions League. Warnock juga yakin skuad The Reds mampu mencapai posisi 4 besar. Apalagi mereka cuma terpaut 3 poin dari West Ham yang menduduki posisi keempat. I don't know, never tried it. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan melanggar aturan UEFA dan FIFA terkait protokol kesehatan. Zlatan Ibrahimovic diduga melanggar protokol kesehatan ketika sedang berada di sebuah restoran di kota Milan. Saat itu Ibrahimovic sedang bersama rekan pemain lainnya yakni Ignacio Abate. Menurut laporan fanpage.it, Ibrahimovic berada di restoran yang seharusnya nggak nerima pelanggan makan di tempat. Selain itu, Ibrahimovic juga terlihat enggan menggunakan masker dan duduk tanpa jarak. Tindakan Ibrahimovic tersebut bertolak belakang dengan apa yang dia kampanyekan untuk menaati protokol kesehatan. Atas tindakannya tersebut, Ibrahimovic terancam mendapat sanksi dari FIFA dan UEFA. Setelah dipastikan lolos ke semifinal, Real Madrid mendapatkan 100 juta euro dari UEFA. Tampil buruk di awal musim, Real Madrid diprediksi tersingkir lebih cepat di ajang Champions League. Pasalnya mereka sempat terseok-seok di babak penyisihan grup. Kini Real Madrid berhasil menembus babak semifinal dan mendapat pemasukan sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Pemasukan tersebut didapat dari hak siar TV yang mempertontonkan pertandingannya. Pemasukan tersebut akan bertambah lebih besar jika Real Madrid menembus partai final dan keluar sebagai juara. Ini akan jadi dana segar ke dalam kas klub, apalagi di saat pandemi seperti sekarang. Lionel Messi melelang sepatu pemecah rekornya untuk membantu anak-anak penderita kanker. Sepatu yang jadi saksi ketika Lionel Messi mencetak gol ke-644 secara resmi dilelang untuk amal. Rekor tersebut diraih Messi ketika bertanding melawan Real Valladolid.
Nantinya hasil lelang tersebut akan Messi sumbangkan ke Rumah Sakit Universitas Vall d'Hebron di kota Barcelona. Dana itu akan diberikan untuk membantu anak-anak penderita kanker. Dalam wawancaranya, Messi mengaku bahagia sudah mencetak 644 gol bersama Barcelona. Tapi bagi Messi ada yang lebih penting, yakni membantu anak-anak berjuang melawan penyakitnya. Real Madrid dikabarkan tengah mempersiapkan kepindahan Ramos pada akhir musim mendatang. Real Madrid meyakini kalau Sergio Ramos sudah nggak mau bertahan di Santiago Bernabeu. Pasalnya, Ramos nggak mau memperpanjang kontrak dan kabarnya sudah memilih pelabuhan barunya di musim depan. Sebelumnya Ramos menuntut kontrak selama 2 tahun dengan kenaikan gaji dan bonus. Tapi Real Madrid cuma bisa menawarkan kontrak selama 1 tahun. Itulah sebabnya mengapa Ramos lebih memilih untuk hengkang. Paris Saint-Germain dikabarkan berminat untuk mendatangkan Ramos pada musim panas ini. Menurut laporan, PSG sudah mengajukan penawaran kontrak sebesar 30 juta euro atau sekitar 522 miliar rupiah. Akibat cedera, Gerard Pique dikabarkan akan absen pada laga final Copa del Rey. Barcelona berpeluang memenangkan trofi pertamanya di musim ini dengan bertanding lawan Athletic Bilbao. Pertandingan tersebut merupakan laga final Copa del Rey. Walaupun diikutkan dalam rombongan, Pique diragukan untuk bermain. Pasalnya, Pique masih merasakan nyeri pada lututnya yang belum lama ini mengalami cedera cukup serius. Tanpa kehadiran Pique, Barcelona harus memperkuat pertahanannya dengan ekstra. Pasalnya, pertahanan Blaugrana dinilai begitu rapuh, terutama pada laga El Clasico beberapa waktu yang lalu. Benzema mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh fansnya yang beragama Islam. Dalam unggahan Instagramnya, Benzema mengunggah pose menggunakan gamis berlatar belakang kolam renang, lengkap dengan suguhan susu dan kurma di atas meja. Seperti diketahui, Benzema merupakan pesepak bola asal Perancis yang beragama Islam. Meskipun dihimpit dengan jadwal latihan yang padat, Benzema masih beribadah dengan semangat. Unggahan itu mendapat respon baik dari warganet. Dalam unggahannya tersebut, Benzema mendapatkan jutaan like serta ribuan komentar di laman akunnya. Chelsea dan Manchester City akan bertanding dalam laga semifinal Piala FA besok. Bertanding di Stadion Wembley, Chelsea dan Manchester City sedang dalam performa terbaiknya ketika memastikan diri melaju ke semifinal Champions League. Chelsea harus mewaspadai serangan-serangan yang dilancarkan oleh Manchester City. Selain unggul dalam hal serangan, Manchester City juga memainkan skema open play. Di sisi lain, Manchester City mewaspadai serangan balik cepat yang dilancarkan oleh Chelsea. Pasalnya, skuad Chelsea mempunyai lini sayap cepat yang mampu mengobrak-abrik lini pertahanan City. Dalam hal penguasaan bola, Manchester City lebih diunggulkan karena mempunyai banyak gelandang-gelandang dengan kemampuan individu yang cukup tinggi. Chelsea juga mewaspadai umpan-umpan pendek karena City unggul dalam hal itu. Berdasar analisis ini, tim cetak gol lebih mengunggulkan Manchester City. Selain dalam performa terbaiknya, The Citizens bermain lebih terbuka untuk mendapatkan kemenangan. Copa del Rey telah memasuki babak final. Laga ini mempertemukan Athletic Bilbao dengan Barcelona. Bermain di Stadion de la Cartuja, Barcelona patut mewaspadai serangan balik cepat dari Athletic Bilbao. Pasalnya, Bilbao lebih diunggulkan dalam hal counter attack. Sedangkan Bilbao patut waspada dengan skema permainan umpan pendek Barcelona. Sebab Blaugrana begitu unggul dalam hal penguasaan lapangan tengah. Barcelona diprediksi memainkan skema penguasaan bola karena punya banyak pemain dengan kemampuan distribusi umpan yang mumpuni. Bilbao diprediksi akan lebih banyak menumpuk pemainnya di lini belakang serta mengandalkan celah di lini pertahanan Barcelona untuk melancarkan serangan balik. Sedangkan Barcelona diprediksi akan tampil lebih menyerang. Pasalnya, Barcelona punya rata-rata kualitas pemain lebih baik dari pemain Bilbao. Berdasar hasil analisis ini, tim cetak gol lebih mengunggulkan Barcelona. Pasalnya, Barcelona unggul dari berbagai sektor dan mengincar gelar pertamanya di musim ini. Everton meraih hasil imbang lawan Tottenham Hotspur dengan skor 2-2. Berperan sebagai tuan rumah, Everton bermain sedikit lebih mendominasi dengan 53% penguasaan bola. James Rodriguez dan kawan-kawan juga mencatatkan shoot dan shoot on target mengarah ke gawang yang lebih banyak. Sampai peluit akhir pertandingan dibunyikan, kedua tim bermain dengan hasil imbang 2-2. 2 gol dari Everton dilesakan oleh Gylfi Sigurdsson. Sementara 2 gol Tottenham Hotspur dilesakan Harry Kane.
Pada kemenangan ini, Harry Kane mencatatkan rekor sebagai pemain pertama dalam sejarah Premier League yang cetak 2 gol dalam 3 pertandingan tandang melawan satu tim berturut-turut. Chelsea jadi klub terdepan yang ingin mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Dibanding Declan Rice, banyak tokoh sepak bola yang menyarankan Chelsea untuk mendatangkan Jude Bellingham. Belum lama ini, Bellingham mengisi berita utama setelah tampil apik di laga Champions League lawan Manchester City. Dilansir dari data WhoScored, pemain berumur 17 tahun ini mencatatkan rata-rata tackle yakni 1,7 per laga. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi ketiga dibanding rekan-rekan setimnya. Di Bundesliga musim ini, Bellingham sudah mencetak 1 gol dan 3 assist. Catatan tersebut terbilang impresif untuk seorang gelandang tengah yang baru berusia 17 tahun. Borussia Dortmund sendiri percaya Bellingham bisa berkembang menjadi pemain dengan nilai 100 juta euro. Selain itu, Bellingham pasti tertarik untuk berlaga di Inggris yang jadi kampung halamannya. Persib Bandung berhasil menang atas PSS Sleman dengan skor 2-1. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Maguwo Harjo ini, Persib Bandung tertinggal lebih dulu. Saat itu Sadam Ghaffar berhasil menjebol gawang skuad Maung Bandung di menit 19 pertandingan. Baru 4 menit berselang, Persib Bandung berhasil membalas gol tersebut melalui Victor Igbonevo. Memanfaatkan umpan sepak pojok Febri Haryadi, Igbonevo berhasil menyundulnya menerobos gawang skuad Elang Jawa. Petaka bagi PSS Sleman datang pada menit 90 pertandingan. Saat itu Persib Bandung berhasil memastikan kemenangan melalui gol serangan balik cepat dari Fresh Butuan. Berita terakhir, pada laga Everton melawan Tottenham Hotspur dini hari tadi, terdapat hukuman penalti kontroversial. Everton cuma bisa mengamankan 1 poin dari pertandingan Premier League lawan Tottenham Hotspur dini hari tadi. Uniknya, gol pertama Everton yang tercipta dalam laga itu disebabkan oleh hukuman yang kontroversial. The Toffees mendapat hadiah penalti setelah James Rodriguez terjatuh di kotak penalti The Lily Whites. Pemain asal Kolombia tersebut diduga dijatuhkan oleh Sergio Reguilon. Padahal dalam tayangan ulang, terlihat jelas Rodriguez terjatuh karena gagal nendang bola. Sementara itu, Gylfi Sigurdsson yang maju sebagai Algojo mengeksekusi tendangan titik putih tersebut dengan sempurna.